Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu da'wata ila Allah ala dinil mustaqim wa ala sunnati nabi karim bi hikmatihi wa mu'izatil hasanah. Wa hadhihi syafa'atu lan utawi iki nyatane syafaat iku muhtasatun den tangtuaken. Sumaina ahlal mauqif. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna ahlal mauqif. Kari-kari inna ahlal mauqif satuhune ahli panggonan ngenteni, ahli atau penghuni tempat penantian. Iku yan soripuna pada mengo iya ahlul mauqif min hadal mauqif saking iki nyatane panggonan ngenteni ilal hisabi maring den hisab. Walayana lulan ora makole apa syai'un perkara suwiji min hadal hauli kang tetep saking iki nyatane pakewu al anbiya ing pira-pira nabi wal auliya lan ing pira-pira wali wala sairul ulama'i lan ora ing saka karine pira-pira wong kang berilmu likaulihi kana pangandikane Allah taala la yahzunuhumul faza'ul akbar eta nyatane ayat la yahzunuhumul faza'ul akbar surat Al-Anbiya ayat 103. Fahum mangka utawi ya kabeh iku aminuna kang salamet kabeh anbiya auliya ulama teh min adzabillah saking siksa Allah lakinnahum tetapina ya kabeh iku ya khaufuna pada wedi ya kabeh khaufa ijlalin wadine ngagungaken wa idzamin tegese ngagungaken wakilalan ucapaken sapa ucapaken innal ladzi satune wong yadhabu kang lumaku ya ladzi ilal anbiya'i maring pira-pira nabi li talabi syafaah kaduwe murih ing syafaat iku ru'asa'u ahlil mauqif pira-pira kepalane ahli mauqif. Tidak semuanya ngabri satu pendapat. Wa malan utawi jarak atau utawi waktu baina ityanihim kang tetep ieu mah ing dalam antara tumukane ieu asa'u min nabiyyin saking nabi suwiji ila nabiyyin maring nabi kang wone iku alfu amin ya ilaha illallah 1000 tahun. Wakilah dan ucapakan sing sapa dan ucapakan aladiyas alil amya kita lebih syafa aladi utai wong asa kang lumaku lil iladi il ambiya ikade pira-pira nabi kita lebih syafaah ing dalam muri ing syafaat iku al ulama pira-pira wong kang al amiluna kang beramal kabeh ya ulama wa hadis syafaatu tawi iki nyatane syafaat iku ta ummu nyurambahi ya syafaat jami al khalqi ing sakabeh makhluk min insin kang tetep saking manusia wa jinnin lan jin wa mukminin lan wong kang beriman wa kafirin min hadil ummati kang tetep saking iki umat wa min ghairi lan saking iki hadir umat wit Nabi Adam sampai kana Isa walidzalika lan kana mengkono madkur tusamma den arani ieu syafaat as-syafa'atul udma ing syafaat kang pohara kang agung. Para wahia awal maqam al-mahmud. Wahia utawi syafa'atul udma iku awal maqam panggonane maqam martabat al-mahmud kal mahmud kang den alam ieu maqam. Ayat lagi tegese panggonan yahmaduhu hamidah yahmaduhu kang ngalem ing ladi fihi ing dalam maqam sapa al awwaluna wira-wira wong kang awal kabeh wal akhirun nang akhir kabeh wa akhiruhu lan utawi akhire ieu maqam iku istiqrar ahli jannah narima tetepe ahli surga fil jannati dalam surga wa ahli nari lan ahli neraka binari dalam neraka wa tajma'u lan kumpul sapa al anbiya pira-pira nabi hina idzin ing dalam mangsane istiqrar ahli jannah tahta liwa'i ing dalam saping sore benderane Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa hadhi syafa'atu utawi iki nyatane syafaat iku muhtasatun den tangtuakeun ieu syafaat bihi kalawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu lan iku tetep kadoe Nabi syafaatun utawi pira-pira syafaat akharu kang weweneh ieu syafaat. Ada syafaat yang lain. Bal balik tah wali ghairihi lan kadoe liyane Nabi. Minal anbiya'i bayane ghair. Ale tetap saking pira-pira nabi wal ulama'i wassolihin. Ila anahu angin satune Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya nabi iku alladzi yaftahu kang mukakeun. Ya ladzi lahum kadue anbiya atau kadue kabeh baba syafaati ing pantone syafaat. Lianam kana satune ieu kabeh saking anbiya ulama solihin iku la yatajasaruna ora berani ieu kabeh ala syafaati ngasyafaat qablahu ilam sadurunge nabi. Li'admil jalali karena keagungan yauma idzin ing dalam mangsane syafaat. Sakitu wa mimma yajibu aidan beda lagi penjelasan. Kemarin sudah bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia sedunia ini saat di mauqif. Apa itu mauqif? Tempat penantian. Mereka hampir 1000 tahun tidak ditanya, didiamkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada semua nabi sampai semua nabi pun tak bisa untuk menolongnya. Yang terakhir, alangkah indah yang dikatakan oleh Nabi Isa bahwa ketika seseorang memiliki satu benda, kemudian benda tersebut ditaruh di kantong dan kantong tersebut ditutup, maka kita tidak bisa mengambil benda tersebut. Maka yang menjadi penutup anbiya adalah Rasul. Maka hanya beliaulah yang bisa membuka kembali daripada ini syafaat. Bring sakabeh jalma lungrona ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi, Nabi Adam bela teuing. Ka mana? Nabi ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi terasna engis. Kanda ngajaukeun jadi ya. Jod. Majot. Bring sakabeh jalma marana ka Kangjeng Nabi. Minta tolong jeung syafaat Kangjeng Nabi terasnani. Apa yang Rasul katakan? Annalaha ummati, hanya aku yang bisa memberikan pertolongan. Ummati selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb. Summa yakhiru sajidan tahtal arsy, sujud kayang agung nyohonkeun syafaat Gusti Allah temi saur irparo saksal tuto wasfa tu syafa. Angkat wajahmu, kepalamu wahai Muhammad, katakan apa yang kau inginkan niscaya aku kabulkan. Tolong mereka, berikan syafaat mereka, tu syafa niscaya aku terima syafaatmu. Itu Gusti Allah tengadau peku anjen syafaatan. Sakaya deh coba. Bring sakabeh jalma marona ka Kangjeng Nabi. Minta tolong jeung syafaat Kangjeng Nabi teras nangis. Sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah temi saur peku anjeun syafaatan. Allah Rabbuna Karim. Summa inna ahlal mauqif, kemudian penghuni tempat penantian pun kemudian beranjak beralih ke tempat hisab. Maka hal ini tidak akan pernah dialami oleh para anbiya, auliya, wasair hal.
Ya, semua kegalauan, kegundahan ini semua manusia akan merasakannya, terkecuali para nabi, para wali dan para alim. Bukan para ulama, para alim. Ulama itu para. Piro-piro di kita logatnya sairullah piro-piro ulama. Piro-piro teh ulama teh piro-piro wong kang berilmu. Sudah jadi biasa jadi bahasa Indonesia ya. Ulama ini sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab lagi. Jadi walaupun jamak tetap mufrad. Dalilnya la yahzunuhumul fazaul akbar, surat Anbiya ayat 103. Saat itu tidak akan ada kaget-kaget kepada mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kekaget, mereka akan pernah mendapatkan keresahan di yaumul qiyamah. Siapa mereka? Nabi, para wali dan para alim ulama. Mereka aminun min adzabillah, selamat dari siksa Allah. Akan tetapi mereka pun sama merasakan takut akan mengagungkan kepada Allah Subhanahu, bukan takut karena akan celaka, bukan. Saking haibahnya saat itu. Walaupun kita diyakini selamat, ya pasti kaget. Ya, seperti kita di satu hotel akan diledakkan satu bom di kamar anu, kita ini nggak akan kena. Udah dikasih tahu sama yang ngebomnya, kamu nggak akan kena. Walaupun nggak kena, tetap aja kita kaget. Kaget karena memang ledakan dahsyat, luar biasa. Makanya walaupun kita sudah makan, kemudian ada yang nawarin kita makan, mangga miring raos, arek raos kumaha itu dah. Raos Sunda, raos bahasa Arab mah tai manuk. Raos tai manuk. Tapi satu pendapat mengatakan yang berangkat menuju para nabi meminta pertolongan ini bukan seluruh umat manusia, bukan. Tapi ru'asa, para pemimpin-pemimpinnya saja. Mereka berangkat menuju ke satu nabi itu jaraknya 1000 tahun. Wa ma baina idyanihi min nabiyyin ila nabiyyin alfu amin. Satu pendapat mengatakan yang berangkat menuju kepada nabi untuk meminta pertolongan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, syafaat ini menyeluruh kepada seluruh makhluk, baik itu jin maupun manusia, baik orang mukmin atau orang kafir, umat baginda Rasul dan umat selain baginda Rasul. Berarti mulai Nabi Adam sampai umat baginda Rasulullah. Ya, jadi syafaat ini bukan hanya khusus untuk umat Rasul, tapi untuk seluruh umat. Maka dinamakan syafaatul uzma, dinamakan syafaat yang besar. Dan inilah awalul maqamil mahmud, awal mula martabat Rasul yang disanjung oleh seluruh manusia sedunia, yang mana disanjung oleh mulai Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Isa alaihi umat baginda Rasul. Nanti sanjungan yang terakhir ketika semua sudah menetap di surga. Oleh karena itu syafaat ini dikhususkan, syafaat uzma ini khusus baginda Rasul. Nah, kemudian kita sering mendengar bahwa para nabi dan para ulama bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Toh kenapa syafaat ini mereka tidak bisa memberikan pertolongan? Ini syafaat yang umum, yang luas, yang universal, yang global. Nah, kemudian selain daripada itu, setelah dibuka syafaat yang ini, maka Rasul pun memiliki syafaat yang lain, kekhususan syafaat, dan dimiliki oleh para nabi yang lain, bahkan para ulama, bahkan para solihin. Para ulama, para solihin diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Tapi setelah dibuka pintu syafaat oleh Rasul yang tadi tuh, syafaat satu persatu ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah oleh Rasulullah SAW diberikan ya anu Fitra, tolongin si Agil. Kenapa? Lagi di kelebak mojai. Gimana neraka jahanam? Angkat. Naudzubillah min dzalik, diangkat. Nah, para ulama nanti diberikan wewenang, tapi tetap atas instruksi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka enggak berani la yatajassaruna ala syafaat qabla. Sebelum Rasul mengeluarkan instruksi, mereka tidak berani. Walaupun sekelas para ulama, para wali yang pangkatnya kutub. Yang seperti kemarin siapa? Syekh Abu Bakar bin Anar Suhawal Kursi. Terus ana lisa ma baniha. Terus
kursi wa nara jahim udfiha. Kalau tidak malu aku kepada Rasulullah, niscaya akan aku padamkan neraka jahanam. Tapi mereka nggak berani layat saja saruna sebelum dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa para wali berkah ibadah, berkah memuliakan Allah dengan ibadah, memuliakan itu, maka Allah pun memuliakan mereka dengan satu kelebihan. Memuliakan dengan satu kelebihan ini dalam bahasa Arab namanya karomah, memuliakan. Maka para wali Allah berikan karom karena telah memuliakan Allah dengan ibadah yang dahsyat luar biasa, senantiasa diiringi hati yang bersih nan tulus. Oh, nusok sebutkan ikhlas. Nah, eta kudu ikhlas. Nah, kholas kudu bersih hati sopi. Nanti dibahas nanti di Minah Husaniyah. Ada kalanya kita ini makan enak, tapi tujuannya untuk bisa bersyukur kepada Allah supaya tong guguru tuh ieu awak. Daripada anjeun zuhud ya, tapi hati gugurutu hayang bisa zuhud makan seadanya sama teri sama tapi hayang zuhud tapi didinya teu bisa syukur tapi teu ngeunah barang dahar kieu teh nya awak teh teu ngeunah akhirnya gugurutu ngarasula akhirnya dia komplain enggak bisa bersyukur. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah tidak menerima qada dan qadar. Enggak masalah kalian nanti memanjakan badan kita dengan makanan yang enak, dengan pakaian yang bagus, kemudian dengan kasur yang empuk, boleh. Tujuannya jeung nyukuran nikmat. Jadi sia ngoke ngadahar fried chicken, kali-kali memanjakan perut. Karena dia asup utah deui. Langsung dicabak beuteung dasar saya beuteung norak. Contoh, boleh. Lu kenapa pakai baju yang jutaan? Buat memanjakan Allah. Beda pan baju alus mah, baju mahal mah tiis kenapa anak badana oge. Itu cara baju di sisi trotoar. Anu kerah na dekok. Nah sebab diajo gitu. Beda tuh. Beda. Namun baju mall mah baju BTM, baju botani sengit AC, bawa ka ieu mah oge. Beda tujuanna. Jadi nanaon oge kumaha nih ya. Daripada guguru tu teboga mendingan kene urang saayana tapi bisa bersyukur ke Allah. Maka niatan dilalika urang sare tibeurang supaya urang keur ngaji teu nudutan. Niatan dahar supaya waktu ngaji khusyuk. Niatan urang dah minum tujuannya supaya kuat ibadah. Eta oge cek Imam Abi Hasan Sadili adalah ibadah. Oke, maka kedua versi. Tak syafaat-syafaat ini nanti diberikan oleh para alim ulama yang masing-masing punya pangkat kutub, punya pangkat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ada di bawah benderanya mereka. Maka dalam satu ayat dikatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim Allahu alam. Jadi semua manusia ini akan dipanggil pemimpin-pemimpinnya. Siapa pemimpin kalian? Fulan bin Fulan, Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i yang maju. Mudah-mudahan kita ada di bawahnya bendera Imam Syafi'i. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa mimma yajibu dilanjut. Wa mimma yajibu aidon wa mimma ikota setengah saking barang yajibu kang wajib ya ma aidon halemaning aya rifa utawi mubtada muar utawi yentra ngawaruhi ya mukallaf ar-rusula ing pira-pira utusan alaman kulina kang den tutur ieu rusul fil Qur'ani tafsilan kalawan tafsil perinci spesifik detil. Lamun detil mah jelas, lamun spesifik sampai ke akar-akarna. Nah, detil dan spesifik. Wayak pilan nyukupi pil imani ing dalam iman bikulin kalan saban-saban suwiji minhum kang tetap saking rusul opo ayakuna yen taono ieu mukallaf bihai sulausu ila kalawan sakira-kira den tanya ieu mukallaf an risalatihi saking pangkat utusanane kulin iku la tarofa la tarofa mangka yakti mengaku ieu mukallaf bihak kalawan risalah eta aya mun ditanya ke pala yajibu maka ora wajib opo ayasrodahum yen tang ngaruntuikeun menyusunkeun maksudna menyusun ngaruntuikeun ieu mukallaf hum ing rusul an hibdin saking nalar
Tadi susunkeun oge ngacak yang penting apa teu nanaon. Kahiji Nabi Isa, kadua Nabi Harun, katilu Nabi Musa. Ka mana we sadaekna teu nanaon. Nu penting mah urang apa. Tapi alangkah baiknya kalau disusun. Waman ankara wahidan, waman utai sapa wong iku ankara ngaingkaran iman alias ora percaya. Wahidan ingkang suwiji minhum kang tetep saking rusul. Ba'daan alimahu, ba'da ilam sausana an yentah alimahu weruh iman. Hu ing wahidan kafaro mangka kufur iman. Beda lagi dengan dalil qaidah yang diriwayatkan oleh Syaikhan dua aki-aki ya. Man adudi fil masjidi faqad kafaro hasabuhu. Sajelma anu udud di masjid mangka kafara hasubna. Bihilafi malau suila alatab kalawan sulaya oleh lamun den takon iman anhu saking kulin ibtidaan ini dalam kawitane faqala maka nulingan dika ieu man la a'rifu ora weruh ingsun ing kulin eta mah pala yakfuru mangka ora kufur iman emang teu nyaho tadina wa magairu manapun utawi liyane rasul minar rusuli bayanegal tetep saking rusul wal anbiya iku payajibu mangka wajib alaihi ngatasé mukallaf ay kulli mukallafin tegese ngataban mukallaf opo aya arifau minta weruh ieu wong ieu mukallaf ing rusul ing gairahum ay gairah mankurina tegese ing liyan kang den tutur kabeh fil Qur'ani ijmalan kalawan ijmal global nya sagembleng lawe teu kudu tafsir payajibu mangka wajib opo atas diku ngabenerakeun bi anallaha ing satune ing bi anna lillah bi anna ing satune lillahi iku tetep kadue Allah rusulan ana pira-pira utusan wa anbiya alal ijmali ngatasi ijmal la ya'lamu kang ora weruh adadahum maf'ul muqaddam ing bilanganane rusul illallahu angin sapa Allah ieu paina pahu mangka utawi ieu rusul iku gairu mahsurin ora den gebag kabeh ora disaden ringkes lana kadue kita wa qad nadzama lan teman-teman nganadzamkeun sapa ba'duhum saware ulama aya di mana ieu dina kitab Bujairimi al anbiya ing pira-pira nabi alati tajibu kang wajib apa ma'rifatuhum ngawaruhine anbiya tafsilan kalawan tafsil faqala makan linganika ieu ba'duhum hatmun bahar basit tulis bana patahkeun wa didomakeun buset basit make tok ba sin letik ya tok hatmun ala kulli taklifi ma'rifatu bi anbiya ala tafsili qad majhul ulimu bitil kahujatuna minhum samaniyatu mimbadi asrin wayam qasab'atun wa hum domakeun mimna linadmi Idrisuhudun Su'aibun Salihun wa kada Dzulkifli Adamu bil mutariqat majhul khutimu. Tuh di dieu mah ngan sakit disebutna hatmun iku wajib ala kulli ditaklif ing atas saban-saban kang anduene pamerdi akatur berbalik marifatu utawi ngawaruhi biambiya ing pira-pira nabi ala tafsir ngatasé tafsir dadalan tafsir perinci qad ulimu kang teman-teman den kina waruhi ya ambiya titilka hujjatuna ila mangkono mengikut ing dalam mangkono mazkur nya hujjatuna utai hujjah kita minhum ikut setengah saking ambiya sama niatun utai 8 mimba di asin saking 10 nyatane 18 Wayaqolan kari opo sab'atun pitu. Berarti baraha 18 tambah 7 25. Wahum utawi anbiya iku Idris sudah Idris Hudun dan Nabi Hud, Su'aibun dan Nabi Su'aib ngabuang huruf atap soal soleh. Kada ikut tetap kaya mengkono soleh ing dalam pada dadi Nabi Dzulkifli utai Nabi Dzulkifli Adam lan Nabi Adam bil muhtari kalawan Nabi kang den pilih. Nyatane Kangjeng Nabi Muhammad Wadhutimu kang teman-teman den wakasi ya anbiya kalawan muhtar. Pakaulun nadim makau te pangandika ki nadim hatmun nyatane lapan hatmun
iku khabarun muqaddamun wa ma'rifatu utawi lafaz ma'rifat iku mubtadaun muakhkharun wa qauluhu lan uti pangandika musannif qad ulimu fitil kahuj iku ae qad ulima tegese qad ulima teman-teman den kena waris sapa al anbiya'u al khamsatu kang 5 wal insuna lan 20 fil qur'ani lakin fi suratil an'am tapine iku ta film surat al an'am sama niyata asyara utai 18 minhum saking ieu anbiya wa dzalika utai mengkono surat an'am iku qauluhu ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil sinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta kullan faddalna alal alamin. Al-An'am surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Fallahu ta'ala dzakarahuna fallahu maka Allah iku dzakara nuturi Allahuna ilam kene surat Al-An'am sama niata asara ing 18 apane nabiyan min ghairi tartibin kang tata saking ora nyusunaken la biasa bisaman ora kang ngitung-ngitung zaman wala biasa bil fadli ora kang ngitung-ngitung kaunggulan walakin huna tapi ne huna iku tapi mengkono Al-An'am latifatun utawi perkara kang lembut alias mengandung rahasia latifah. Ya, ada yang lembut-lembut yang tersirat maksud latifah itu yang tersirat. Yang tersirat bukan yang tersurat alias yang kontekstual bukan tekstual. Aujabat kang ngawajibkeun latifah at-tartiba ing nyusunkeun tapi di dalamnya ada unsur huna. Imam kene-kene surat Al-An'am. Wa ya dan utawi ya tartib ya wa ya itai latifah iku anallaha satuna iku zakanu turi Allah awalan imlam kawitane Nuhan Nabi Nuh wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba dianam kana satuna ieu kabeh iku usul anbiya'i pira-pira asale nabi summa minal maratibil mu'tabarah kareka saking pira-pira martabat al mu'tabarah kang den hitung-hitung maratib badan nubuwah enam sausene pangkat nabi naon ya cuma minama abadan nubuwah mata baro al mulka ing kerajaan wa qudratan lan ing kekawasan wa sultan lan sultan wa qad atolan teman-teman ngawe sapa Allahu Dauda wa Sulaimana ing Nabi Daud wa Sulaimana Nabi Sulaiman min dalika hadzan ing duuman wa firon kang sampuna ya hadzan suma minal maratibil sabri kari-kari saking pira derajat sabar inda nuzulil bala ina nalikat tumurune balai wal mihan lan pira-pira cocoba wasadaid lan pira-pira kariweuh wa qad khassa teman-teman nang tuakeun sapa Allah bihadzi kaun iki maratib Ayyub ing Nabi Ayub sumaat to pakari-kari ngatapkeun ya Allah ala hata ini ngatasé iki karone ala martabataini ka iki nyatane martabat loro man ing wong jamaah kang ngumpulakeun ieu man manten nabi bayanahuma dalam antarane martabaten wa utawi ieu man jamaah iku Yusuf bayanah maka satuna Yusuf iku sabar Yusuf alal balai wasidati lan kari wa hatta atau sehingga yang ngaweh ing Yusuf sapa Allah muka Misra ing kerajaan Mesir ma'an nubuwah sumertane pangkat nabi summa minal maratibil mu'tabarah fi fadlil anbiya lam kana para nabi kasratil mukjizat kang akeh pira-pira mukjizat wa kasratil barahin lan akeh pira-pira dalile wa qad hasallahu sapa Allah teman-teman nangtuakeun sapa Allah Musa ing Nabi Musa wa Harun ing Nabi Harun min tilka saking mengkono maratib bil hadzil wafir kalawan duuman bagian al wafir kang sampurna hati wa minal maratib lan saking pira-pira martabat al mu'tabarat kang hitung-hitung maratib fi az-zuhdi kang zuhud di dunia ana maratib az-zuhdat
la ansura ing suhud di dunia wa qad rasulan tenang tuakeun ya Allah bidzalika kan mengkono maratib Zakaria ing Nabi Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa sumadakara kainutur sapa Allah badaha ulai inam sausane samudayane kabeh Zakaria Yahya Isa Ilyas man ing nabi lam yamko kang ora kari lahu kadu iman opo atbaun piro-piro pengikut wala syariatun lan orano ajaran hukum syariatnya ajaran hukum wa hum mutawi iman lam yabqa iku Ismail wal Yasa wa Yunus walut Nabi Yunus Nabi Lut beliau tidak memiliki pengikut dan tidak ada syariat-syariat. Oh, fa idza atubirat maka tatkala den iktibar den ungkapkeun mu'tubir dia iktibar dia mu'tub maka den hitung-hitung berkali opo hati latifah iki nyatane perkara kang lembut kana mangka ono opo hada tartibu iki nyusunaken iku hasanan bagus wallahu a'lam wallahu ta'ala iku a'lam uninga ya Allah wa qaulu nadim mutepangane ya nadim yabgo nyalapad yabgo sab'atun nyata lapad yabgo sab'atun iku ai tegese wa yabgo lan karim minal khamsah wal 20 ba'da sama niyata asara ina sausi 18 opo sab'atun pitu mazkuratun kang tuturi sab'ah fi mawadi ilam pira-pira panggonan kasiratin kang akeh mawadi fil Qur'anil azim walidzalika lan kana mungkana mazkur zakara nutur Allah hum ing ya sab'ah maka uluran panganikan utai panganikan musani bil muhtari qad khutimu nyatane lapat bil muhtari qad khutimu nanaduman iku al jaru wal majrur utawi jar majure iku muta'alakun den cantelakeun ijar majrur bil fili kalam fil mahadzul atib sumertane ngabuang huruf kang ngatapkeun ayo waqad hutima tegese teman-teman den lokasi sapa al anbiya'u war rusulu bin nabi muhtar kalau nabi kang den pilih ala jamil khalqi ngate sakawi makhluk bahwa utawi muhtar iku sayyiduna Muhammadun gitu cenah ada bala menyebut kangjeng nabi mah kudu rada digentakeun disemangatkeun cek Imam Nawawi pada nabi kita Nabi Muhammad pada nabi kita Nabi Muhammad nah kudu digentakkeun ya semangat bahwa kita menunjukkan umatnya beliau wa afdalul makhluqat tapi yang biasa juga enggak masalah tapi yang lebih utama di wa afdalul makhluqat mangka utai lagi punjul piro-piro makhluk iku nabi kita Muhammad sallallahu summa sayyiduna Ibrahim fa sayyiduna Musa amun tarikeun beuting kecapeun fa sayyiduna Isa fa sayyiduna Nuh talima mimin wa haula'i wa ahula'il khamsah amutai samudayana iki nyatane 5 hum iya khamsah iku ulul azmi kang anduene banget kasobar azam itu teh kang anduene banget sobar summa baqiyatur rusul kari-kari sakakarine pira perusahaan summa baqiyatul anbiya kari-kari sakakarine dan para anbiya yang lainnya baqiyah teh gairur rusuli kang salian pira-pira rasul ma'atafawuti maratibihim sematane undak usuk tingkat-tingkat pira-pira martabat rasul indallahi taala fal wajibu mangka uti perkara kang wajib iku i'tiqadu afdaliyatil afdal nekadakeun kang pangkat afdal ala wifqi ma ing atase metu kine barang waroda kang tumeka bi kalan ma'afu al hukum tafsilan kalawan tafsir fi tafsir dalam kang bangsa tafsir wa ijmalan kalawan ijmal fil ijmali ing dalam kang bangsa ijmal wa yamtani'u lan narima kacegah apa al hujumu narajang teh ngalanggar bima ing dalam perkara lam yadin kang ora tumeka ing dalam ma apa izin minas syar'i kang tetep saking syara. Dan selanjutnya wa mimma yajibu aidon ayari par-rusul malman kun Quran. Setelah kita wajib meyakini adanya syafaat uzma, wajib juga kepada kita yang berakal turbalik mengetahui para rasul-rasulnya Allah, para utusan-utusannya Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara perinci.
maka cukuplah kepada kita mengetahui mereka walaupun kita tidak mengetahui susunannya. Lau su'ila, seandainya kita ditanya, Nabi Musa nabi bukan? Nabi Isa nabi bukan? Nabi. Nah, kita walaupun sudah ditanya begitu itu sudah termasuk meyakini kepada para nabi. Maka amanar rasulu bima unzila min rabbi wal eta urang mengimankeun karena sakabeh para nabi. Fala yajibu, tidak wajib juga kita harus menyusunkan, menartibkan atau menyusunkan dari awal saat kita hafalan. Yang jelas barang siapa yang mengingkari tidak percaya salah satu dari mereka setelah mereka tahu maka kufur hukumnya. Tapi kalau memang awalnya belum tahu, para nabi ada berapa belum tahu, coba kasih tahu dong. Nah, ketika ngomong belum tahunya ini enggak kufur karena memang belum tahu. Tapi setelah dia tahu dari Nabi Adam sampai Nabi Baginda Rasulullah, kemudian ketika dia ditanya enggak tahu, nah itu baru kufur. Udah tahu dari pura-pura enggak tahu. Itu jadi itu bahasana ada kuda di ruang tamu. Ada aja deh kamu. Bahasana. Jadi harus jawab yang benar. Naik naon coba kuda di ruang tamu. Nyaho. Wa amagahum. Adapun selain dari para rasul wajib juga kita mengetahuinya yang tidak tertulis termaktub dalam Al-Qur'an ijma, maka wajib at-tasdiq membenarkan bahwa Allah itu memiliki utusan nabi. Yang tidak ada yang bisa mengetahuinya terkecuali baginda Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini banyak dikutip dalam Al-Qur'an, maka wa minhum man naqus wa minhum man lam naqsus. Ada yang memang Allah kisahkan, ada yang tidak juga. Baik, ada ulama beliau ini mendedikasikan waktunya untuk kita agar mudah dipahami. Mereka menazumkan dengan bahar basir. Salah satunya ini ada dikutip dalam kitab Al-Bujairimi Syarah Khatib, Bujairimi Syarah Iqna. Iqna itu syarah daripada Manhajut Tulab. Manhajut Tulab itu karangan Zakaria Ansar. Manhajut Tulab itu ringkasan daripada kitab Minhajul Talibin atau dikenal dengan kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj syarahnya banyak, yang masyhur populer 4. Yang lebih dikenal dengan nama Suruhul Arba'ah, Mahali, Khatib Sirbini, Syamsul Ramli, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj, Syamsul Ramli Nihayatul Muhtaj. Kemudian Imam Mahali Kanzur Ragibin namanya, ya, fi syarhi Minhajit Talibin. Minhajnya dengan dia ngambil belakangnya. Kemudian Khatib Sirbini namanya Mufnil Muhtaj, syarah nanti ada lagi seniornya Umdatul Muhtaj, ada Bidayatul Muhtaj, ada Ajalatul Muhtaj, ada Ad-Dibaj, ada Al-Ibhaj. Itu semua syarah-syarah, ya. Nanti ada Qutul Muhtaj, nanti seniornya lagi Bahrul Madhab. Itu senior. Jadi Al-Minhaj diringkas oleh Manhajut Tulab. Manhajut Tulab kemudian diberi syarah oleh Imam Khatib Sirbini, Fathul Wahab. Tuh disyarah oleh Fathul Wahab, kemudian disyarah lagi oleh Iqna. Iqna kemudian diberi syarah lagi namanya Hasyiah Bujairimi. Makanya Bujairimi ini ada dua, ada Bujairimi Fathul Wahab, ada Bujairimi Iqna. Cuman yang masuk ke kita Bujairimi Iqna. Pada Fathul Wahab pun sama, disyarah juga oleh Imam Bujairimi, Imam Sulaiman Al-Bujairimi. Imam Sulaiman termasuk salah satu ulama yang menjomblo alias tidak memiliki seorang istri. Kenapa Anda menjomblo? Indonesia saja bersatu, tidak berdua. Maka saya juga cukup satu saja. Itunya, jod eta dalilna kercan laku mah beda doi. Amun geus laku teh angane dalilna anu menandakan orang kudu laku. Tuh, luar biasa. Para kehebatan para baginda Rasulullah, kehebatan para nabi. Kita harus mengetahui, terus nyusun sampai ke kitab-kitab. Nah, nanti saya sudah susunkan juga dalam buku mengenal madhab Syafi'i, para ulama kitab-kitabnya. Kitab-kitab madhab Imam Syafi'i. Itu mulai nanti dari siapa? Imam Syafi'i disingkat oleh Imam Muzani, namanya Muhtasar Muzani. Muhtasar Muzani nanti diperlebar lagi jadi Al-Hawil Kabir.
Alawil kabir nanti diringkas lagi, ya. Oleh siapa nanti? Oleh orang sesudahnya, yaitu namanya Nihayatul Matlab, Imam Haromen. Nihayatul Matlab, Imam Haromen punya murid Imam Ghazali. Diringkas saja. Jadi kita apa ini? Al-Basit. Al-Basit diringkas lagi jadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Al-Wajiz digedein lagi sama Imam Rafi'i, Fathul Ajiz. Fathul Ajiz gedein lagi sama Imam siapa Nawawi, jadi Al-Majmu. Al-Majmu gedein lagi bawahnya. Terus ke bawahnya langsung ke bawah gede turun. Ya, dari Al-Majmu mengecil sampai ke Tuhfah. Terus Nihayah, terus mengecil sampai ke Mughnil Muhtaj, mengecil lagi sampai ke Mahali, mengecil lagi sampai ke Fathul Mu'in, mengecil sampai ke Fathul Qarib, terus Kasapina, terus tak apa kene wae ganyom sabae. Nah, eta namanya terus mengecil sampailah di kita yang masyhur adalah kitab Sapina yang berulama dari mislinya aslinya dari Hadramut tapi makomnya ada di Tanah Abang, namanya Salim bin Sumer, bukan Samir, Salim bin Sumer, bidomisin. Para ulama itu banyaknya tasgir, Salim bin Sumer. Sarah kitab Mahali adalah Qalyubi dan Umairah, bukan Amirah bacanya, Umairah. Siapa? Umairah. Qalyubi dan Umairah. Namanya Hasyatani, Imam Qalyubi dan Umairah. Umairah. Itu tuh kitab-kitab kita harus hafal kita. Nanti di situ di buku itu saya susunkan murid-murid Imam Syafi'i ini, manakibnya ini, pembela Qaul Qadim, pembela Qaul Jadid, muridnya ini, karangannya ini, hidupnya tahun sekian. Nanti karangan kitabnya ini terus mapai kamu. Ya, ketika kahanap Sapina. Enggak bisa. Udah beres, bisa dihubungi Manggani nanti. Menaikkan benar. Saya pakai orang Korea. Luar biasa. Jadi kehebatan keagungan madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan mengaku madhab Syafi'i kalian kalau memang nggak kenal Imam Syafi'i. Kadang-kadang ngaku madhab Syafi'i di kitabnya nggak punya, ente al-um. Ente madhab siapa? Kitab induknya nggak punya. Al-um berarti wajib madhab Syafi'i harus kita punya kitab al-um, kitab induk. Pantu boga maksakeun mun. Cuma carana perayaan udud 2 tahun. Cing naon? Ya. Kitab al-ummi. Tapi al-ummi nu aya ceulian. Teu bisa kitab ceulian. Hayang kita bisa hitut. Aya mah kita bisa hitut. Kieu. Agil hayang naon tuh? Aing mah teh hayang naon yang sare, aing mah tuh. Hayang naon ge? Hayang sare. Aduh, luar biasa kehebatan. Itu tuh pewaris para nabi. Nanti ada Qaul Qadim. Qaul Qadim ini Imam Syafi'i ini. Kemudian Qaul Jadidnya ini. Qaul Qadim nanti saya bikin juga tabel Qaul Qadim ini, Qaul Jadid ini. Terus murid-murid Imam Syafi'i yang pembela Qaul Qadim siapa saja namanya, Imam Sya'farani, Imam Harmalah. Nanti itu pembela Qaul Jadid siapa? Kalau mau beli kitabnya langsung yang bahasa Arabnya boleh, ya. Di Madhabil Qadim wal Jadid, kemudian Manaqib Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad Nahrawi, ya dari Mesir, banyak tuh tebal. Kalau mau dibeli silahkan kitab aslinya. Tuh. Jadi istilah-istilah dalam madhab Imam Syafi'i. Mana tadi? Sampai di mana? Sampai di para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul kemudian disingkat kembali di sini oleh dari istidrak di Imam Bujairimi ya. Hal ini dikutip dalam kitab Al-Bujairimi. Nadom-nadoman yang terkait dengan Nabi yang berjumlah 15. Baik dilihat surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Sampai 86 lihat pelan-pelan. Wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajati man nasha inna rabbakum hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ibrahim, kemudian Ishaq, baru Yaqub. Wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu. Baru Nuh, min dzurriyyatihi sudah terpisah dengan wa min dzurriyyatihi
Daud wa Sulaiman. Tuh, dari pertama Allah lihat Ibrahim, kemudian menyebutkan siapa lagi? Ishak, Yakub, Nuh. Tuh. Kemudian yang keduanya siapa? Daud dan Nabi. Kemudian siapa lagi sesudahnya? Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Kemudian Zakaria, Yahya wa Isa wa Ilyas. Yang terakhir Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut. Nah, ada hikmah apa, rahasia apa di balik sana? Maka di sini kata Syekh Nawawi yang memang ahli tafsir, beliau mengarang kitab tafsir Marahul Labib atau disebut dengan tafsir Munir 2 jilid. Orang Indonesia terbuka tafsir Munir kacida ngaku pencinta ulama tapi terbuka kitab Marahul Labib. Aing terbuka itu terbuka. Kumaha itu jadi yo? Kudu meuli maksa. Seetik. Menyicil bertahap. Kotrotan fasarat bahran. Lihat. Lakin huna latifa, memang mengetahui para nabi tidak wajib disusunkan, tidak wajib harus mengetahui satu persatu nyusun dari awal sampai akhir labi hasabi zaman. Tapi kalau kita dalami, telusuri, ya, selami makna dari Al-Quran, ternyata latifah, ada rahasia yang tersirat yang mewajibkan kepada kita untuk menyusunkannya. Wahya an Allah dzakara, pertama kali Allah mengatakan Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub. Karena mereka itu asal para nabi. Tuh. Ya, summa minal maratibil mu'tamar ba'da nubuwah. Nanti setelah pangkat kenabian ada kerajaan dan ada kekuasaan. Kerajaan dan kekuasaan plus nabi Allah berikan kepada Daud wa Sulaiman. Maka sesudah itu disebutlah Daud wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman. Kemudian diselang di atap huruf atap. Tuh, mutabarah. Summa min amarati bi sabri inna nuzuli bala wal mihan wasyadid. Wa qad khassallahu bi hadhihi Ayyub wa Ayyuba. Terus pakai huruf atap lagi wa Yusuf. Kenapa Yusuf? Nah, setelah itu Nabi Yusuf ini mendapatkan 2 pangkat, pangkat sobat dan pangkat kerajaan. Tuh, makanya summa atau fa'al hatainil martabatain man jama'a bainahuma wa huwa Yusuf. Nabi Yusuf sabar menghadapi ujian dan Allah berikan kerajaan Mesir akhirnya setelah difitnah oleh perempuan cantik yang bernama Zaliha. Tapi kita bacanya di tafsir jadi Zulaikha. Kha itu enggak ada dalam bahasa Indonesia, adanya a jadi Zulaiha. Tuh. Zulaiha teh eta kayane Zaliho jeung Zulaiha. Kemudian pangkat nabi yang banyak mukjizat dan banyak dalilnya, Musa wa Harun, tuh dalilnya ya. Kemudian Nabi Zuhud, siapa? Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas. Semua itu ada yang terakhir wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut. Allah menjelaskan terakhir nabi yang tidak punya pengikut dan tidak punya ajaran syariat hukum. Nabi Ismail, Ilyas, Yunus, Lut. Maka faida tu birat hadhihi latifah kana hadza tartib hasanah. Jika kalian menelami atau menyelami makna yang tersirat dari Al-Quran, maka akan mendapatkanlah susunan-susunan yang indah. Kalau kita bisa menyusunkannya, itu luar biasa. Ya, dari awal kita hafal Nabi yang asal begini-begini, kemudian dari asal Allah berikan kekuasaan kerajaan, yaitu Nabi Sulaiman, Daud. Setelah kekuasaan, kemudian Allah berikan kepada Nabi yang Allah berikan ujian, Nabi Ayub. Ujian ada, terus kerajaan ada, Nabi Yusuf. Ya, kemudian Allah berikan lagi apa? Orang yang zuhud, Nabi Zakaria. Allah berikan lagi kepada juga ada nabi yang nggak punya pengikut. Maka banyak juga kiai ngajinya pintar tapi nggak punya santri, ngajinya pintar tapi nggak punya pengikut. Ya, pengikutnya nggak banyak. Kalau bahasa sekarang siapa? Yaitu nggak banyak followernya, gitulah. Ya, para ulama yang nggak banyak followernya itu salah satunya pengarang kitab Alfiyah. Pengarang kitab Alfiyah mah sampai-sampai kalau mau ngaji itu manggilin dulu, ngaji. Nggak ada yang follower. Enggak terlalu terkenal, tapi ilmunya luar biasa. Sampai terciumlah oleh seorang ulama besar yang sampai akhirnya hayatnya tidak menikah, namanya Imam Nawawi. Dulu madhabnya Maliki. Setelah pindah Syafi'i, itu Imam Ibnu Malik, barulah digurui oleh Imam Nawawi. Pas kebetulan lagi ngarang Alfiyah, nulislah warajulun minal kiramiin
ada seorang laki-laki yang mulia yang akan menjadi ulama besar indana aya masantren di kaula. Saha teh Imam Nawawi. Keterangan itu bisa kalian lihat di bait itu di kitab Khudori. Kitab Al-Khudori Syarah Al-Wathiyah. Oh, Imam Nawawi. Beliau itu ulama besar yang followernya tidak banyak. Sekarang kan makin cari-cari banyak follower biar terkenal, biar niatnya segala macam kumaha niat. Ya, tujuan orang untuk menyampaikan hukum boleh, tapi niatnya untuk cari follower, niatnya untuk pamer, naudzubillah min yani Allahumma jannibna min amalis syaitan. Eta mudah-mudahan kita dijauhkan dari amalia-amalia syaitan. Baik untuk susunan yang tadi, Nabi kita Nabi yang terakhir, paling utama adalah makhluk Allah, yaitu Nabiuna Muhammadun SAW. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh. Yang 5 tadi dinamakan ulul azmi. Kemudian setelah ulul azmi baru para nabi yang lainnya. Itu yang harus kita ketahui. Nanti setelah para nabi siapa? Umat-umat baginda Rasulullah. Para malaikat itu malaikat, baru umat-umat baginda Rasul. Baksialnya kalian bisa cek di Sarah Safinah Kasyifatus Syaitan. Nanti setelah itu barulah para sahabat Nabi yang akan kita logo. Dilanjut wa mimma yajibu i'tiqadu aidon ana farnahu. Nah ya, kita khatamkan nanti insyaallah besok. Tamat insyaallah bi qudratillah. Wa mimma ikotam setengah saking perkara yajibu kang wajib opo i'tiqadu nekadakeun maidon halemaning. Ana qarnahu utawi satune kurun atau zaman Nabi SAW iku abdulul kurun leuwih utama zaman. Sumal qarni kari-kari Sumal qarnu kari-kari kurun ala dibadah kang tetep ya kurun dalam sausene qarnuhu. Sumal qarnu kari-kari kurun teh zaman masa ala dibadahu kang tetep iladi ilam sausene alladzi ba'dah ayajibu tegese wajib opo aya takina yen tane kadakeun ieu mukallaf ana ashabahu ing sadaya pira-pira sahabat Nabi iku abdulul quruni leuwih utama-utamane zaman al mutaakhirati kang narima ngari wal mutaqaddimah dan kang narima dingin ma ada ilan sareng ngaliyani ieu ma al anbiya ing pira-pira nabi wa rusulah likaulihi kana pangandikan Nabi sallallahu innallaha ihtaro ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Innallaha sabina Allah iku ihtaro milih ya Allah ashabi ing pira-pira sahabat ingsun al amina ngungguli ing atase alam kabeh siwan nabiyyin alisan pira-pira nabi kabeh wal mursalin. Caranya hadis saya hadis banyak yang meriwayatkan ini ashabus suruh. Ashabus suruh itu berarti para mujtahid yang 6. Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Berarti hadis riwayat ashabus sittah. Rawahu atau sahibus sunan. Wala yahfalan ora samar au tarjihu rutbatiman. Ngunggulakeun martabate wong. Lazamahu kang ana tepi ieu man ing nabi. Wa qatalalan mateni ieu man mahu sumata nabi. Wa qutilalan den pateni ieu man. Tahta royati ing dalam saping sore benderane nabi. Alaman ing ngariakeun ing atase wong lam yakun kang orangna ieu man kadzalika ikut kaya mungkono-mungkono lazamah. Wa qatalate wa qutila. Wa in kana sanajan ana apa sarafus suhbah mulyane ngarencang iku hasilan kang hasil ieu saraf bil jami' kada sakabeh. Tapi tergantung kedekatan, siapa yang paling dekat walaupun. Wa qurun wal qarnu lan utai aran qurun iku ahlu zamanin wahidin, ahli zaman kang suwiji mutaqarribin. Istaraku kang narima gegembulan ieu ahlu zaman fi amrin ing dalam perkara suwiji minal umuri kang saking pira-pira perkara al maksudati kang den sejeumur. As-sahabat iku sahabat paena mangka sari sahabat iku istaraku gegembulan ing sahabat fi suhbah ing dalam ngarewangi wa hakada. Akali kutub kaya mengkono sahabat man utai wong ba'dahum kang tetep iman lam sausene sahabat. Suma inna rutbata tabi'in kari-kari satune pangkat tabi'in iku tali nyanding
ieu rutbata sahabat ing pangkate sahabat wa tabi'i lantaran tabi'i iku man uang ijtama kang narima kumpul ieu man bi sahabi kalawan sahabat ijtima'an kalawan narima kumpul muta'arifan hale kang silih wau ieu wau kaditu itu wau kadieu jadi itu jeung itu pada wau wala yustaratu lan ora den syarataken fihi ing dalam ijtima apa tulul ijtima nah dawane narima kumpul dawane narima kumpul kama bisahabi kaya olehe kaya kawa bisahabi kang tep iman lampira sahabat ma nabi sumarta nabi sallallahu alaihi wasallam wala yustaratulan ada yang syaratakan apa atamizu am bedaaken tabi'i ilaung kang bangsa tabi'in kama kaya kawa la yustaratu kang ada yang syaratakan ieu ma bisahabi afdalu tabi'in tawi kang lebih punya tabi'in iku waisul qarni Imam Uwais Qarni kama anabdu tabi'in kaya oleh satune Abdullah tabi'at kang leuwih punjul-punjule tabi'in wedon iku Hafsatu bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin. Hafsah Ibnu Sirin. Ya. Beliau adalah kakak atau adiknya Imam Ibnu Sirin. Nah, Ibnu Sirin ini seorang ulama besar dari tabi'in muridnya daripada Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Ibnu Sirin, Muhammad. Imam Sirin punya anak namanya Muhammad, lebih kenal dengan Ibnu Sirin. Punya anak perempuan namanya Hafsah bintu Sirin. Oh, ala hilafin fil masalah. Ala hilafin atas sulaya fil masalati ing dalam kangkep ing dalam masalah. Menurut versi Imam Baijuri, summa inna rutbata atba'in tabi'in kari-kari. Satune pangkat piro-piro tabi'in iku tali nyanding ieu rutbah tabi'in ing pangkat tabi'in min ghairi tarahin saking orana lereh ke dalam kurung aya jarak waktu taraweh lereh aya jarak waktu bahasa urang mah logatna naon lereh maksud nama bahasa Indonesia naon jarak waktu kabirin kang akeh kang gede ieu tarohin tidak ada jarak waktu yang jauh wal aslun te asal bidzalika ing mungkon afdal iku qauluhu kang ngendikanan Nabi sallallahu khairu ummati al qarnu alladzina yaluni khairu ummati wa bagus-bagus umat ingsun iku al qarnu qurun alladzina nyata akeh kabeh yaluni kang nyanding ya ladina ning ingsun sumaladina kari-kari wong akeh yalunahum kang nyanding ya ladina hum ing ladina yaluni sumaladina kari-kari wong akeh yalunahum kang nyanding ya ladina ing yalunahum wa dhahiruhu ta dhahir hadis iku annama satuhune kurun badal kurun salasah kang tep ima ilam sausene piro-piro kurun kang telu iku sawaun narima pada fil fadilah ing dalam kaunggulane kama kaya kau waroda kang tumeka ieu ma fil hadisi ing dalam hadis itu masalu hadhil umma utawi rupane iki nyatane umat gambaran iku masalul matar gambarane hujan la yudro kang ora den kena waruhi awalahu ilam kawitane matar apa khairul lebih bagus au akhirahu atau ilam akhire matar. Jadi umat ini selain sesudah kurun yang ketiga bagaikan air hujan yang tidak diketahui siapa yang lebih bagus. Entah itu kadang-kadang ulama yang di kurun ketujuh bisa lebih hebat ibadahnya dengan ulama yang ada di kurun kelima. Yang jelas kalau kita mengalahkan kurun yang ketiga, kedua, enggak satu sudah enggak mungkin. Karena yang 1, 2, 3 sudah masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagian lagi ada yang wajib kita ketahui, i'tiqad meyakini bahwa kurun zaman masa yang semasa dengan Rasul adalah sebaik-baiknya masa. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan ashabus sittah, innallaha akhtaru ashabi 'alal 'alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Allah memilih sahabat-sahabatku mengalahkan yang lainnya terkecuali nabi dan rasul. Ya, kehebatan kemuliaan para sahabat memang hasilan lil jami, bisa hasil sudah didapatkan keseluruhannya
dengan dekatnya dengan Rasulullah. Tapi yang lebih dekat, mereka laman lazamahu yang selalu merapat kepada Rasulullah, wa qatala mau yang ikut perang bersama Rasulullah dan mati syahid di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kurun. Mereka itu sahabat. Nanti sesudah sahabat ada tabi'in. Tabi'in itu man ijtama'a bis sahabi ijtima'an muta'arifan. Tabi'in ini adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Cuman bukan hanya sekedar bertemu, tapi harus saling mengenal. Kalau sahabat bertemu dengan Rasul, Rasul nggak kenal sama dia, tapi pernah bertemu dengan Rasul, tetap sahabat. Tapi kalau tabi'in harus kenal benar sama sahabat. Namanya tabi'. Uwais Qarni sebenarnya, nah yang paling utama tabi'in Uwais Qarni. Uwais Qarni ini wafat tahun 37 Hijriah. Uwais Qarni sebenarnya di zaman Rasul ngalamin, cuma nggak pernah ketemu sama Rasul. Pernah saat itu mau menjumpai Rasul ke Madinah, Rasul sedang perang Khaybar kalau nggak salah. Jadi kesana bersama ibunya, saat menggendong ibunya ibadah haji, ya dari Baghdad, kemudian mampir ke rumah Rasul. Rasulnya kebetulan sedang nggak ada, jadi nggak pernah ketemu sama Rasul. Jadi nggak dinamakan sahabat tabi'in, tapi namanya masyhur populer viral. Viralnya di mana? Di langit. Nah, Uwais Qarni ibadahnya luar biasa. Cuman ya? Tahun berapa? Tahun meninggalnya tahun 37 Hijriah. 37 wafat 37 Hijriah. Siapa ini? Imam Uwais Qarni. Imam Uwais Qarni salah satu hamba Allah yang sangat rajin beribadah. Dia pemimpin para tabi'in. Dia ahlinya di Yaman. Aslinya di mana dia? Dari Yaman. Dari Yaman. Oh, wadroka hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan walam yarahu. Dia pernah sejaman semasa dengan Rasul, cuman nggak pernah melihat baginda Rasul. Tetap aja namanya tabi'in. Nah, tabi'in nanti ke bawahnya ada Hasan Basri. Ya, tabi'in itu yang luar biasa. Khairul ummati al-qarnu alladziina yaluni summal ladziina yalunahum. Jadi hasil dari hadis tersebut terlihat tekstual hadis, zahir hadis bahwa orang-orang yang hidup sesudah abad ketiga Hijriah, berarti 301, 302 sampai akhir zaman itu sama saja. Bahkan seperti air hujan, entah yang awal yang lebih baik atau yang akhir yang lebih baik. Maka tidak menutup kemungkinan ulama di abad ke-7 bisa mengalahkan ibadah ulama abad ke-4. Tapi nggak mungkin ulama abad ke-7 mengalahkan ulama abad ke-3. Karena itu semua para mujtahid. Maka nggak ada orang-orang yang lebih pintar sekarang bisa mengalahkan para mujtahid. Ya, makanya an-nasu binisbati ilal mujtahidin bulada'u. Sepintar apapun otak akhir zaman, ulama yang ada sesudah abad ketiga, sepintar apapun jika dinisbatkan, dikaitkan, dihubungkan dengan para mujtahid, mereka bodoh semua. Kita yang bodoh jauh dengan otaknya Imam Syafi'i, jauh dengan otaknya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhu. Wa askanallahu masbah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nggak ada. Imam Syafi'i apaan? Kunut itu bid'ah. Ya ente otak ente bid'ah kong. Macam-macam saja. Siapa ente? Ente nggak paham dengan wadzohiru anna ma ba'dal mursala sawaun fil fadilah. Berarti kita ngaji mantek. Berarti sebaliknya nggak ada ulama yang sesudah abad ketiga bisa mengalahkan ulama yang sana. Maka disanjung oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah bab kana wa qad tuzadu kana fi haswin kama asoha ilma man taqaddama. Sungguh indah, sungguh dahsyat, sungguh hebat ilmu-ilmu ulama-ulama yang terdahulu. Karena asoha ilma man taqaddama. Luar biasa. Imam Ibnu Malik Syiah, kata siapa Syiah? Salah Anda. Justru dia ahlu sunnah wal jamaah. Mana buktinya? Kalau Syiah membenci Abu Bakar Siddiq, beliau buktinya di apa tafsir? Kalantaro fil nasi min raqiqi aula bihil fadlu minas sadiqi. Tidak ada sahabat yang lebih hebat yang mendampingi Rasul daripada hebatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq paling hebat. Berarti menandakan dia bukan Syiah. Berarti dia ahlu sunnah wal jamaah.
Saya juga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ente salah. Berarti ente ahli salah wal gegabah ente. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli salah wal gegabah. Ahli sundung wal jambatan. Orang kota teh nyaman ahli sundung. Kang Capus mah nyaman. Ahli sundung wal jambatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagaimanapun mereka saudara kita, ya kita doakan mereka kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'alaikum bil jamaah. Wasnani khairun min salasatin wa salasatin khairun min nisnaini wa arba'atun khairun min salasah. Adalah kalian memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah karena 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, 4 lebih baik daripada 3. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu tuh hadis-hadis. Alaikum bil jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ana alaihi wa ashabi. Sekarang banyak yang mengaku Ahlussunnah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak dijumpai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jamaah Ahlussunnah. Pertama kali yang mengeluarkan kata sunnah, satu riwayat mengatakan Abdullah bin Mas'ud, zaman sahabat. Abdullah bin Mas'ud kan sahabat junior, ngalamin Rasul tapi keluarnya itu sesudah wafat Rasul. Ada satu riwayat mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saat di zaman Imam Malik. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ana alaihi wa ashabi. Di situ baru mulai viral perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kemarin sudah dibahas, dikutip dalam Awdahul Masalik fi Syarhi Muwatta Malik, bahwa yang mengikuti para jejak langkahnya sahabat yang 4 adalah ulama mujtahid mutlak mudawan, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Famalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakril Awal. Kada ala Utsman najlu Hambali suma Abu Hanifah ala Ali. Itu. Maka dalam kitab I'anatul Talibin wajib ya kepada kita wajib kepada kita taklid. Alal mukallaf ayyuqallida wahidan minhum. Kemudian disaklekin kembali, tegesin sama Imam Ahmad Syafi'i di syarah tafsir tafsir Jalalain, syarah tafsir Jalalain, fal kharij anil madhahibil arba'ah dhalun mudilun. Orang yang keluar dari madhab yang 4 dhalun, sesat, mudilun dan menyesatkan. Mudah dol, namanya dol mah geus. Eta kunaon teh make rema nubruk dol. Ai geus dol mah geus. Kacau we. Wah, kemana nih ya? Dilanjut. Waya takilu kejar tayang. Ayo, can bedung asor mah ayo. Waya takilu lan nekadakeun sapa Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu baginda Nabi sallallahu alaihi khairal umam ing leuwih bagus-bagus pira-pira ajmaina tegese kabeh pisan. Wa afdalum teh leuwih utama-utamane umam iku ahlul qarni, ahli kurun, ahli zaman, alladzina nyatane make kabeh sahadu kang nyaksian ieu ladina hu ing nabi. Wa amanu lan ngemakeun ieu ladina hu bihi kala nabi. Saddaqu lan ngabenerkeun ieu ladina hu ing nabi. Wa baya'u lan ngabeat ieu ladina hu ing nabi. Wa taba'u lan anut ieu ladina hu ing nabi. Wa qatalu lan mateni ieu ladina bayna yadain lan bayna maksudna ieu perang. Wa padauhu lan nebus ieu nan tadi ladina hu ing nabi al-musim kang pira-pira awak ladina. Wa malihim lan pira-pira atane ladina nu aya pernah mengatakan padatkan nafsi ya Rasulullah, padatka amwali ya Rasulullah, jiwa ragaku, hartaku tebus untukmu ya Rasulullah. Silahkan ya, seperti orang yang sudah menjadi murid kata Sayyidina Ali, insya abani wa insya ataqani. Kalau itu memang mau saya merdekakan merdeka, ketika guru memang harus dijual, jual saja, bebas. Maka sahabat itu membeat kepada Rasul, ya Rasulullah, perlu apa kau? Silakan, jiwa ragaku untukmu. Padauhu yang mengatakan padatka nafsi wa amwali ya Rasulullah.
wa azzaruhu lan muatan ieu ladina ing nabi wa nasaruhu lan nulungan ieu ladina ing nabi wa Abdul Hadal Qarni lelo kunyu iki kurun iku ahlul Hudaybiyah, ahli Hudaybiyah yang bikin perjanjian Hudaybiyah, ya, yang saat itu orang Islam tidak boleh ke Mekah. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah yang kemudian saat itu dimonitor saat umrahnya. Nanti Rasul umrah berapa kali ada di kitab Fathul Bari, banyak di kitab-kitab lainnya. Umrah Rasul selama seumur hidupnya cuma 4 kali dan kebanyakan dilakukan di bulan Rajab. Maka travel paham, sekali pernah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW Rajab dan Ramadan, Rajab Ramadan. Makanya dari mulai Rajab sudah mulai mahal travel. Nggak tahu, ya bulan Rajab. Makanya saya guna udah berapa kali ini waktu itu ya, selalu di bulan Rajab. Ternyata saya cek, oh pantas. Ya mau pintar saya daripada beliau. Ternyata beliau memang luar, ambilnya bulan Rajab, Ramadan. Malah jadi keutamaan. Maka kata mereka kalau ada orang yang umrahnya beberapa kali melebihi Rasul itu bid'ah. Balikin itu orang Rasul saja umrahnya cuma 4 kali. Mereka yang mengaku sunnah bilangin aja, jangan pernah ente mengaku sunnah kalau punya travel. Ente berapa kali ke Mekah? Umrah Rasul cuma 4 kali, ente 5 kali. Berarti ente ngelebihi Rasul, berarti ente mana ya? Itu nyadar. Itu kayak kisah kemarin ya. Seseorang pernah satu hotel dengan orang ahli sundung wajah mata yang kemarin. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah. Nah kemarin kan dibahas. Ngaji apa kemarin? Saat jumrah Aqobah, tuh ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqobah. Kalau ada yang nitip ke kita, diwakilkan kepada kita, maka boleh kita dulu diberesin. Jumrah 7 kali 1, 2, 3, wusta 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aqobah 1, 2, 3, 7. Barulah yang nitip, yang mewakilkan kepada kita, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus beresin. Ada juga pendapat yang memperbolehkan satu-satu. Ini satu jumrah ula, kita dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru yang nitip. Terus yang kedua jumrah wusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru yang nitip. Tuh, beda-beda kan? Kemudian terus kata dia apa? Jawabnya yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh bin Bas. Nah, maka keduanya diperbolehkan. Kan lucu. Yang ngomongnya tadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia mengatakan menurut Syekh bin Bas. Berarti Anda bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kembali kepada Syekh yang dianggap guru ente. Berarti ente fanatik buta. Secara tidak langsung Anda sudah taklid dengan bin Bas. Ente mengharamkan taklid kepada kita, taklid kepada Imam Syafi'i, tapi ente boleh taklid kepada Imam bin Bas yang baru kemarin meninggalnya tahun 2000, baru 20 tahun. Ente mau ngalahin wa dhahiru anna ma ba'da quruni salasa sawaun fil fadilah. Yang sudah abad ketiga semua rata. Bin Bas mau disambungkan dengan Imam Syafi'i. Ngaca tuh. Bin Bas mulia, tapi kemuliaannya di bawah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh di bawah Rasulullah, di bawah Imam Syafi'i, di bawah. Baru 20 tahun kemarin mau ngalahin Imam Syafi'i, jauh kemana-mana. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar dalam kaidah usul fikih. Ilal ladzina hadzu. Tidak semua perbedaan pendapat itu bisa dijadikan ungkapan atau bisa dijadikan cerminan. Lihat dulu zamannya. Saya menentang Syekh Nawawi, jangan dengar saya. Siapa saya dengan Syekh Nawawi? Gitu loh. Paham nggak? Ini bin Bas nantangnya Imam Syafi'i, misalnya Samsul Romi jauhan. Samsul Romi sudah 500 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Nah bin Bas baru 20 tahun kan Pak, jauh-jauh zaman oge. Tapi sagelut jeung dewek, aing mah tong jeung guru sia, jeung aki guru sia. Oh, geus kasida apa eta jelema. Gagah ulah gitu. Nya, teu meunang urang sosokan. Salah tasa ngaji ngasro deui ka dewek. Ulah. Ya, man nasahu akhahu. Di situ kan ada di buku bijak menyikapi sejalan bukan menyimpang. Kalau ada saudara kita salah, nanti setelah makan habis ngaji baru ngomong, "Bang, Kiai, tadi waktu salah ada yang salah tuh waktu ngaji. Harusnya begini.
Kalau enggak, kalau dia takutnya malu, nanti minta nomor telepon saja bang. Luar biasa tadi abang ngajinya hebat. Minta nomor teleponnya, saya mau diskusi. Nanti setelah dia pulang SMS punten, tadi ada yang salah. Gitu bener mah, cuma centang di tempat. Aja kan, dengerin dewek ngaji. Tadi saya ngaji salah kabeh. Ngasro di kain. Wah, enggak. Ulah ngajarkeun gitu enggak. Nauzubillah. Ninari ya mudhaifa gitu. Penyakit tuh ayo wae. Nah, geus lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaybiyah. Wa Hudaybiyah alladzi bay'u bai'at ridwan alladzina bay'atane wong akeh kabeh bay'u kang ngabeat ya ahlu Hudaybiyah. Ya ladina bai'at ridwan kalawan bai'at ridwan bau mangka utawi ahlu Hudaybiyah bai'at ridwan iku alfun wa arba'u mi'atin 1400 arba'u mi'ati rajulin 1400 laki-laki wa abdul tele punjul-punjule ya arba'u ya ahlu Hudaybiyah iku ahlu Uhud jadinya diringkas saja jadi ahlu Uhud ahli perang Uhud berapa wahum utawi ahlu Uhud iku sabu mi'atin 700 minal mu'minin kang tetep saking beriman wa abdul utawi kang punjul-punjule ya ahlu Uhud nu 700 iku ahlu Badrin wa utawi ahlu Badrin iku salasu mi'atin wa salasata asyara 300 wa salasata 13 apane rajulan 300 wa abdul utawi punjul-punjule ya ahlu Badar iku ahlu Daril Khaizuron ahli desa Khaizuron teh kisahna aya sampai kana aya muludan wa abdul teh punjul-punjule ieu arbaun iku al asrah 10 saan 10 teh alladzina katane wa kami syahida kang nyaksian lahum kadue ieu ladina sapa annabi sallallahu alaihi jannati kalal surga wa hum lan utai ladina iku Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliun wa Talha wa Zubairu wa Abdurrahman bin Auf wa Rubabna wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'dun wa Sa'idun wa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah fahum sumahum ya bil pahlawan eta teh disebutkeun pahlawan Badar ya aya hadis-hadisna aya hadis riwayat Imam Tirmidzi satu persatu Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah disebut mubasysyar bil jannah 10 sahabat yang sudah diberikan jaminan surga namanya mubasysyar bil jannah udah distempel sama Rasul Bakar sini dan sini kalau enggak kita Abu Bakar pilih jannah udah dicap sama Rasul surga udah selamat Umar Utsman Ali siapa lagi tadi Talha Zubair Abdurrahman bin Auf Sa'dun Sa'id Abu Ubaidah bin Jarrah semua itu hum ahlul jannah wa abdul haulail asrah utawi lain penyum iki kenyataan sami ku al khulafa ar-rasyidin dari 10 kemudian dikerucutkan kembali diperkecil iku khulafa ar-rasyidin pira-pira khalifah kang pinter kabeh al arba'atu nyatane kang papat al ahyaru kang den pilih kabeh pira-pira pilihan wa abdulum ta pira-pira punjule ya arba'ah ala hasabi tartibihim ingatase ikut tetap ingatase ngitung-ngitung katartibanane khulafa ar-rasyid tergantung susunannya bila khilafah ing dalam khilafah dari gaganti bukan khilafah yang sekarang tegakkan khilafah ganti sama kita hidup sang wayang teh khilaf ikania batu gaganti ini abah ani nabi saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi umumi masalihil mukminin dalam sumarambah piro-piro kamaslahatan wong kang beriman abdullah mangka punjul-punjule ieu ulama rasyidin iku Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Aliun radhiyallahu anhum wa karamallahu waliha ulail arba'ah dan itu tetap atau iman dibereskeun ayeuna tamatna isukan mah ini haulail arba'ah itu tetap kaduh samudaya ngatane papat fi mudatil hilafah ing dalam mangsane naon ieu ganti salasuna sanatan salasuna uti 30 apane sanatan tahun jumlah total 30 tahun 4 orang nanti kita hitung Abu Bakar 2 Utsman ya diatur ke paling lama Sayyidina Utsman 12 tahun Sayyidina Umar 10 10 tambah 12 22 tambah Abu Bakar Siddiq 2 24 sesana Ali berarti
30 tahun. Nanti dihitung. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu ba'di salasuna summa tasiru mulkan adudan. Luar biasa ya. Prediksi Rasul selalu tepat. Enggak ada yang meleset karena ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun 'allamahum syadidul. Rasul memprediksi bahwa khilafah ini sesudahku hanya 30 tahun saja. Sesudah itu semua ada mulkan adudan. Para raja-raja yang diktator yang selalu menggigit, yang merusak umatnya. Nah kemudian datanglah orang yang teriak-teriak, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Cek Mang Syarif, aing can tegak-tegak. Luar biasa. Kata Rasul cuma 30 tahun. Kok ente kenapa maksain sih harus sampai akhir zaman? Piye to Mas tak kemplang kendasmu peang. Aida'ad bin tegese kang andoe ne. Nah mulkan al-khilafah ba'di iku salasuna 30 tahun. Sumata siru kali-kali dadi ieu khilafah iku mulkan kerajaan adu dan kang ngagegel. Aida'adin tegese kang ngagegel ieu mulkan. Wa tadikin lan ngarupekeun teh ngarusak. Di mana tadik di dieu mah ngarusak, ngancurkeun. Di anal muluka kana sapiro-piro raja iku yadurruna ngamadaratkeun ieu muluk bi ra'iyati kalawan rakyat. Ayo Syekh, garis bawahi cekrek foto jenis status diberi. Katakan naon sehingga satu nih tuanin ka Nawawi mah. Sehingga kan urang beda kan. Teu jeung hate. Kana hum ka satu nih ya muluk iku ya addu ada ya addu bab katilu bab ain fi'il apa? Dipasang ku huruf halak ya aduna addon iku ya aduna ngegel ieu muluk addon ngegel adunan bahasa orang ngatur diktator bahasa orang selalu mengatur kieu fal muradu maka di mana kanan kerpakeun iku anahu satu nemulkan iku du tadiikin kang andone ngarupekeun wa masaqatin lan ngamasakatkeun ngariweuhkeun ala rakyat ing atas rakyat. Fatawala mangka mengurus tawala al-khilafah ing khilafah ba'da Nabi sallallahu sapa Abu Bakrin radhiyallahu an sintaini atau sanataini sintaini ing dalam 2 tahun wa salasata ashurin lan 3 bulan wa asrata ayamin 2 tahun 3 bulan 10 hari masa jabatan Abu Bakar Siddiq. Kenapa enggak dilanjut? Wafat. Wa tawalla lan mengurus ing khilafah sapa Umar radhiyallahu an asron ing dalam 10 tahun. Wa tawalla lan mengurus ha ing khilafah sapa Utsman radhiyallahu anhu isnatai asrata ing dalam 12 tahun. Wa tawalla lan mengurus ing khilafah sapa Aliun bacanya pakai tanwin Aliun radhiyallahu anhu sitan ing 6 tahun. Wakila lam takmulil muddah. Nah, lam takmul ora sampurna opo al muddatu mangsa alati qaddaraha kang ngira-ngiraakeun ha ing nabi ha ing muddah ing lati sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila bi khilafatil Hasan bin Ali angin kalawan khilafah Hasan bin Ali. Suma tawalla kari-kari mengurus ing khilafah sapa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tis'a asrota ing dalam 19 apane sanatan. Wa qala ngadika sapa Muawiyah ana awwalul muluk. Nah, hadis riwayat itu Imam Abi Syaibah di kitab Al-Musannaf. Ana awwalul muluk. Saya orang pertama kali yang menjadi raja. Wa khilafatuhu lan utawi khilafah ieu Muawiyah iku sahihatun kang sahih ba'da mauti Ali radhiyallahu anhu. Kenapa enggak ke Hasan? Karena saya itu masih kecil. Wa bada khalqil Hasan lan lam sawasana mocot Sayyidina Hasan bin Ali nafsahu. Dia melepaskan diri, mengundurkan diri dari jabatan. Anil khilafah wa taslimihi lan saking masrahakeun ing khilafah ila Muawiyah ta maring Sayyidina Muawiyah. Wa khilafatuhu ngan seharusnya sesudah dewasa dikasihin lagi ke Hasan. Cuman diambil tuh sama anaknya si Kehad Yazid namanya. Mau si koplok Yazid itu memang si koplok itu. Tukang ngerebut kekuasaan memang. Siapa nama Yazid? Maka para habaib itu sangat benci dengan nama yang namanya Yazid.
karena telah merampas kekuasaan Sayyidina Hasan. Cuma dipasrahkan saja karena saat itu wafatnya Sayyidina Ali harusnya ke Sayyidina Hasan, cuma Sayyidina Hasan masih belum dewasa, maka dipasrahkan kepada pemimpin yang sudah senior namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Mah adil orangnya, makanya kalau dibandingkan debu yang keluar dari kuda Muawiyah bin Sufyan dibandingkan dengan ibadahnya kalian sedunia, masih jauh lebih mulia debu yang keluar daripada kuda Sayyidina Muawiyah, apalagi dengan ibadahnya. Tapi anaknya ini nih Yazid yang kong nih, gua gak demen tuh sama si Yazid gitu. Kalau orang Betawi bilang kagak demen, gua ogah lihat mukanya. Kata karena sudah merebut kekuasaan, bahaya ini. Wa ilafatuhu tawi hilafah Sayyidina Hasan iku mazkuratun dan tutur ya hilafah fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawi qaul Nabi iku hadis ruwiyakan dan diriwayatkan ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu satuna ya Nabi iku qala ngandika ya Nabi taduru rahyul Islam khamsan wa salasina sanatan. Taduru muter apa rahyul Islam, kajayaan Islam, kekuatan Islam khamsan dalam 5 wa salasina perkara. Khilafah itu 30 tahun, kejayaannya sampai 35 sampai Sayyidina Hasan. Harusnya 5 tahun tuh Sayyidina Hasan. Sudah dicatat apane sanatan tahun au sittan atau 6 au salasina 30 au sab'an atau 7 wa salasina 30. Wal muradu bi rohi uteman kan karepakan bi rohi kalawan rohi fil hadis iku al quwatu kekuatan fid din dalam agama. Wal khamsu sinin utawi 5 tahun iku al-fadilah minas salasa. Al-fadilah iku al-fadilah kang leuwih minas salasina saking 30. Fahya maka hilafah min jumlati hilafati Muawiyah ila tamami 19 sanatan wa syuhurin. Mari sampuna 19 tahun wa syuhurin lan pira-pira bulan. Tuh 19 tahun li anna salasina kamulat bi aliyin. Karena satu ne 30 tahun iku kamulat sampuna salasin bi aliyin kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, jadi sesudah khilafah sesudah awaya taqidu ahlus sunnah anak umat Muhammad, sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad salam. Mereka yang bertemu dengan Rasul, disaksikan oleh Rasul, yaitu mubashshar bil jannah, yang beriman kepada Rasul, membenarkan Rasul, yang dibaiat dan ikut perang, kemudian yang perang yang harta bandanya, jiwa raganya untuk menjadi tebusan baginda Rasulullah. Sebaik-baiknya mereka adalah ahli Hudaybiyah yang dibaiat Ridwan yang berjumlah 1.400. Dari 1.400 kemudian difilter, disaring kembali, dikerucutkan yang lebih utama ahli Uhud, perang Uhud. Jumlahnya ada 700. Dari perang Uhud yang lebih utama ahli perang Badar ada 313. Dari 13 ada ahli Darul Khaizuran 40. Dari 40 yang paling mulia lagi dikerucutkan menjadi 10. Namanya Mubashshar bil Jannah. Dari yang 10 dikerucutkan lagi menjadi 4. Namanya Khulafaur. Dari yang 4 paling mulia ya sesuai dengan ala hasbi tartibihim fil khilafah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Jika ada yang merubah susunan itu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah tapi Syiah sangat membenci Abu Bakar Siddiq. Kenapa enggak Ali dulu yang jadi khalifah? Kenapa langsung ke Abu Bakar? Banyak sanjungan Rasul kepada Ali daripada kepada yang lainnya. Ini sudah jadi hukum dari sonohnya. Kalian enggak usah membangkang. Ini wayak takidu, makanya harus diiktikadkan, diyakini oleh Ahlus Sunnah. Berarti kalau kalian tidak meyakini ini, berarti kalian bukan Ahlus Sunnah. Pinter ini Syekh Nawawi, kitanya cuma harus pinter. Berarti wayak takidu Ahlus Sunnah. Kebalikannya berarti wala ya'taqidu Ahlus Sunnah. Berarti ente bukan Ahlus Sunnah kalau enggak meyakini susunan yang sudah disusun dijelaskan tadi. Kemudian di masa khilafahnya maka berjumlah total 30 sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, al-khilafatu ba'di salasuna summa tasiru mulkan adudan. Khilafah itu hanya sampai 30 tahun saja. Sesudah itu maka akan akan datanglah raja-raja yang diktator, yang merusak, yang merekrut, yang mengocek uang rakyatnya. Karena semua raja itu membahayakan kepada rakyatnya. Kata siapa ini? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar Siddiq masa jabatan khilafahnya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 12 tahun. Sayyidina Ali 6 tahun. 2 tambah 10 12. 12 tambah 12 24. 24 tambah 6 30. Maka sesuailah apa yang dikatakan Rasulullah. Toh kenapa ada hadis lagi taduru rohyul Islam khamsan wa salasina. Kenapa Islam ini berjaya selama 35 tahun? Tapi kalau Rasul mengatakan 30 tahun. 5 tahun itu seharusnya dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sempat memimpin 5 tahun karena banyak hal-hal yang ingin menjadi para khalifah. Karena Hasan masih kecil, masih muda, yuk kita robohkan saja. Maka Hasan bisa bertahan selama 5 tahun. Maka dipasrahkanlah kepada senior yang bernama Muawiyah bin. Nanti setelah saya dewasa, setelah saya mapan, setelah saya tambah hebat ilmu saya, nanti saya akan ambil alih kembali khilafah ini. Kan ternyata Sayyidina Muawiyah wafat, diambil sama anaknya yang bernama si Kehet Yazid. Godot. Nanti diambil sama dia tuh, harusnya kembali kepada Sayyidina Hasan. Tapi semua duriyah Rasulullah tidak ada yang hubur riasah, tidak ada yang gila hormat, nggak ada. Setelah diambil saja, sudah diambil saja. Yang jelas apa sih gunanya Muhammad kan? Seorang menghormati kita bukan berarti karena takut, kadang bukan memuliakan, kadang-kadang karena takut. Mantak al-mahabbah, bukan al-hurmat bil mahabbah khairun minal hurmat minar rohbah. Orang yang hormat kepada kita karena cinta lebih hebat daripada hormat karena takut. Sieun aing mah mun hargana saya teh sok eta pan. Saya teh sok eta pan tuh. Itu memang karena cinta, bukan tidak ada paksaan. Karena cinta itu tidak ada paksaan. Cinta itu harus main hati. Maka hati-hati dengan hati. Kalau hati sudah sakit hati, wah itu sangat menyakitkan. Aya obatnya. Ana maridul hawa laisa lidawa ila bisawa. Guys mau diartikan geus kitu pokoknya. Mudah-mudahan keanggil tamat di alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Udah Allah bisa aneh. Insyaallah hiji salam bardenya. Salam bardenya. Sapa toh? Insyaallah besok tamatkeun. Ya mudah-mudahan Allah yasarunallah ila yaumil ghad wa ma ba'da. Allah memudahkan kita kepada hari berikutnya dan sesudahnya. Wallahu a'lam.